Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-178. Keisengan Reza. Selamat mendengarkan. Kenapa kau diam saja? Tanya Bagas, pada Om Edward yang sama sekali tak memberikan respon apapun. Kenapa diam? Masih tak menyesalkah dengan perbuatanmu? Perbuatan yang bahkan nyaris membuat anakmu mati konyol di sana. Bahkan istrimu, mamakulah yang mengurusnya ketika sakit, ketika kau sedang berada dalam jeruji besi. Bagas murka. Bohong, dia meninggal karena tak ada yang bisa merawatnya. Istriku meninggal seperti ibuku, mati mengenaskan ketika anak dan suaminya pergi. Tukas Om Edward yang matanya mulai memerah. Barulah Om Edward menunjukkan responnya ketika mendengar semua tentang istrinya. Ia mulai terisak, air matanya keluar. Tak lama, ia pun histeris dan menangis sejadi-jadinya. Ia bahkan berguling-guling seperti anak kecil, mengucap nama Reza dari bibirnya. Aku tak mempan lagi dengan sandiwara dan tangisanmu. Hukum tetaplah hukum. Jikapun kau lolos, kau akan mendekam di rumah sakit jiwa nantinya. Ucap Bagas, berdiri dan melangkah pergi. Dia kenapa? Tanya Pak Bonar. Periksa kejiwaannya. Jika memang benar apa yang dikatakan Reza, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Dan bagaimanapun caranya, cari Fiona dan Farah. Titah Bagas, Om Edward masih terus histeris di dalam ruangannya. Bagas meminta agar tak ada satupun orang yang memberitahu hal ini pada Reza, meski sebenarnya Reza tahu masalah papanya. Rumah Tante Fiona mulai dipasangi garis polisi. Sayangnya, tak ada satupun orang di sana kecuali pembantu mereka. Itu pun tak mengerti dengan semua pertanyaan polisi. Ada kemungkinan dia akan kabur ke luar negeri bersama anaknya, ucap seorang detektif yang Bagas sewa. Coba saja. Keluar kota saja tak akan bisa, apalagi keluar negeri. Semuanya sudah kublokir, bebernya. Reza terbangun dari tidurnya, wajahnya tampak sayu, antara sedih dan lelah. Luka di tubuhnya tak sesakit yang ada di wajahnya. Mas, udah bangun? Tanya Syifa yang juga sempat terlelap di sofanya. Fah, Bagas mana? Sedang pergi, ada perlu sesuatu, imbuhnya. Perutku rasanya sakit, tapi mau ke kamar mandi atau mau pakai pispot? Biar Iva bantu, tawar Syifa. Wajah Reza memerah, ia tak mampu menjawab dan hanya terus memegangi perutnya. Bukan takut pada Bagas, karena memang ia tengah sakit parah saat ini. Tapi ia masih segan ketika harus dengan orang lain ke kamar mandi. Ayolah, gak apa-apa, daripada melilit, pujuk Syifa. Tapi kamu di luar ya? Iya, ayo cepetan, ajak Syifa. Syifa membantu Reza turun dari berankarnya. Reza kekeh, tak mau memakai pispot karena malu, sehingga ia menggunakan sisa tenaganya berjalan menuju kamar mandi. Kamar mandinya tak terlalu luas, dan untung saja menggunakan kloset duduk, sehingga Reza lebih mudah melakukan hajatnya. Ia duduk, sedangkan Syifa menunggu di luar, sembari memegangi cairan infusnya yang masih mengalir. Fah? Iya mas? Bagas sudah sembuh, tapi kontrak kalian hilang kan? Bukan hanya hilang, tapi sekarang hubungan kami lebih... Tawa Syifa menggemaskan. Aku hanya mau bilang, sekarang Bagas sudah berada dalam mode normalnya. Kamu harus menyiapkan diri. Untuk apa? Tanya Syifa mulai bingung. Setahun menikah tanpa melakukan apapun, kamu pikir akan bagaimana dia? Kamu harus mulai siaga 1, jawab Reza. Waduh, ucap Syifa dengan menelan salivanya. Pikirannya jauh menerawang, kemana-mana. Apalagi dengan kejadian tadi malam. Ya, mau tak mau memang ia harus siap. Apalagi selama ini, ialah yang selalu memancing Bagas. Emang si Eja ya, sempet-sempetnya lagi. Ngeden ngisengin mami, heran deh.